Oke, sekarang kita ke bentuk logaritma. Yeay, tepuk tangan. Oke, kalau kita lihat di sini bentuk umum dari logaritmanya ialah A log fx sama dengan k. Nah, di mana fx sama dengan A pangkat k dan juga fx lebih dari 0. Nah, sebenarnya ini aplikasi dari sifat yang sudah kita pelajari di sebelumnya gitu ya. Nah, di mana kalau ada A log B sama dengan C, berarti kita dapatkan A pangkat C sama dengan B gitu. Atau B sama dengan A pangkat C. Nah, di sini B-nya sebagai fx dan C-nya sebagai k. Berarti kita dapatkan fx sama dengan A pangkat k gitu ya. Jadi bentuk umumnya dasarnya dari sini gitu. Nah, di mana di definisi sebelumnya kita udah belajar kan bahwasanya B-nya itu harus lebih dari 0 gitu ya. Nah, di mana B-nya itu adalah fx, berarti fx-nya lebih dari 0 gitu. Nah, teman-teman pastinya udah tahu lah ya kalau fx itu gimana bentuknya. Nah, di mana fx itu adalah sesuatu yang memiliki bilangan atau memiliki variabel gitu ya. Variabel yang tidak diketahui yaitu x gitu. Di mana x-nya adalah variabel bebas gitu ya. Contohnya misalnya kayak fx sama dengan 2x tambah 3, terus fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 3 gitu. Atau fx sama dengan x pangkat 4/5 gitu. Nah, bebas. Artinya apa? Dia tuh selalu memiliki variabel bebas atau variabel yang tidak diketahui gitu. Berapa sih nilainya gitu. Nah, dan juga aturan dari sini, karena ini di logaritma, maka ini harus lebih dari 0 gitu. Jadi 2x tambah 3 lebih dari 0, terus x kuadrat tambah 2x tambah 3 lebih dari 0, terus x pangkat 4/5 lebih dari 0. Nah, dari sini kalian akan menentukan, oh, kalau misalkan 2x tambah 3 lebih dari 0, berarti teman-teman harus mengetahui berapa sih x-nya gitu. X-nya itu batasnya berapa sih gitu. Jadi, gunanya fx di sini adalah untuk menentukan batas dari x gitu, supaya hasil logaritmanya itu ada gitu. Oke, di sini aku kasih contoh ya. Misalkan kita ambil dari bentuk eksponennya dulu, A pangkat K. Misalkan kita ambil 2x tambah 3 ya. 2x tambah 3 sama dengan 8 misalkan. Berarti kan 8 itu adalah 2 pangkat 3 kan? 2x tambah 3 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, berarti kita bisa ubah ini menjadi A log fx sama dengan K gitu kan. Nah, berarti di sini fx-nya ini terus A-nya ini. Berarti 2 log 2x tambah 3 sama dengan 3 gitu ya. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita akan menentukan, oh, uh, X-nya itu berapa sih gitu ya. Kan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, di sini uh, aturannya itu kan fx-nya itu harus lebih dari 0 gitu kan. Kan gitu aturannya kalau dari sini kan. Ya kan? Nah, berarti dari sini teman-teman harus ambil nih. Oh, fx-nya itu adalah 2x tambah 3 harus lebih dari 0. Berarti 2x lebih dari min 3 gitu ya. Pindahin ke kanan jadi min 3, terus x-nya dibagi 2 gitu ya. Jadinya ini dibagi 2 jadi x. Terus ini yang lebih dari dibagi dengan bilangan positif berarti kan dia sendiri kan uh, tetap lebih dari gitu. Lebih dari min 3 bagi 2. Min 3/2 gitu. Jadi ya untuk mendapatkan ini logaritmanya ya berarti x-nya itu harus lebih dari min 3/2 gitu. Boleh nggak 0 gitu? Boleh nggak sama dengan gitu? Nggak boleh gitu. Kan nggak boleh kan aturannya. Kenapa ya? B di sini atau fx di sini nggak boleh sama dengan 0. Kan gitu kan? Karena ya nggak ada gitu. Pangkat berapa sih yang menghasilkan 0 kan nggak ada ya.
2 pangkat 1, 2 pangkat 0 kan dia itu kan dimulai dari 2 pangkat 0 kan. Nah, 2 pangkat 0 kan 1 kan. Nah, terus ya walaupun kalian buat minus juga 2 pangkat minus 1, ya dia tetap ada 0, komanya gitu kan. Tapi sebenarnya dia itu kan di atas dari 0 kan, bukan tepat sama dengan 0. Nah, gitu. Jadi ya dia harus lebih dari 0 sekalipun ya nolnya itu adalah dalam bentuk pecahan atau desimal gitu. Nah, gitu ya. Nah, jadinya kan di sini aturannya X-nya lebih dari min 3/2 gitu. Supaya dapat nih hasil dari logaritmanya gitu. Nah, misalkan kalau kayak gini, teman-teman mencari tahu nilai X-nya berapa gitu kan. Nah, berarti ya 2X sama dengan 8 kurang 3 gitu kan. Pindah ini ke kanan gitu, jadi minus 3. Jadinya 2X sama dengan min 5. Berarti X sama dengan min 5/2. Min 5/2 itu berapa? Min 2,5 ya. Terus yang ini X lebih dari min 1,5 gitu ya. Sorry, ini 5 ya. Waduh. 5, terus ini 5/2 sama dengan 2,5. Nah, ini nih baru benar. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan memenuhi aturan ini kan, di mana X-nya itu min 1,5 gitu kan, aturannya di sini. Sementara yang 2,5, dia masih masuk ke daerah sini. Nah, gitu, dia masih masuk ke daerah sini. Jadinya apa? Memenuhi ya, dari aturan A log fx sama dengan K, gitu. Nah, gitu ya. Jadi itu untuk dasarnya, gitu. Nah, dasar itu nggak harus ya kayak gini. Tapi nanti teman-teman juga bakal menemukan kayak x kuadrat tambah 2x tambah 3 gitu kan. Nah, gitu. Atau ini kan nggak bisa difaktorin ya. Misalkan kayak x kuadrat tambah 3x tambah 2 deh. Nah, gitu. Oke, kita ambil yang kuadrat ya, untuk contoh dari bentuk umumnya. Misalkan 2 log x kuadrat tambah 3x tambah 2 sama dengan, ini kita ambil 8 gitu ya. Jadi kita anggap aja sama gitu. Nah, lalu ini kita kurungin ya. Kalau misalkan nggak dikurungin, jadinya kayak dianggap ini 2 log x kuadrat gitu. Oke? Lalu dari sini, ini kan sebagai fx ya. Nah, berarti fx sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 2 itu lebih dari 0 kan, sebagai aturan. Berarti x tambah 1 kali x tambah 2 lebih dari 0. Berarti x sama dengan min 1 dan x sama dengan min 2 gitu sebagai nilai-nilai pembuat nolnya. Lalu kita buat garis bilangan min 2 min 1 plus min plus gitu ya. Terus lebih dari. Oke, berarti dari sini kita dapatkan x-nya kurang dari min 2 atau x-nya lebih dari min 1. Nah, gitu. Jadi kita mau lihat nih, apakah dia memenuhi gitu dari sini gitu ya. Oke, kita ambil dari eksponennya. Berarti di sini 2, jangan 2 pangkat 8 deh. Kayaknya terlalu berat. 2 pangkat 8. Yang ini tadi ya, 2 pangkat 3. Jadi ini 3 ya. Nah, coba. Berarti di sini kan 2 pangkat 3 sama dengan ini kan, gitu. Nah, 2 pangkat 3 sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 2. Berarti 8 sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 2. Pindahin ini ke sebelah kanan. Berarti 0 sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 2 kurang 8 gitu ya. Berarti 0 sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 6 gitu ya. Nah, ini kayaknya nggak bisa difaktorin gitu ya. Oke. Supaya dia bisa difaktorin gitu ya. Kita ambil sederhananya. Wait. 1 kali 3. Atau 4. 4 kayaknya bisa deh. Coba ya.
supaya teman-teman bisa memahami gitu ya konsepnya juga. Kalau misalkan ini kita ganti 4, ya jadinya plus 4 gitu ya. Ya, kalau plus 4, ya tetap 6 ya. 1 tambah 3, 1 tambah 3, 1 tambah 3, 4 gitu ya. Oke, berarti ini 2. Kita misalkan 2 aja deh. Berarti ini harusnya min 2 ya. Coba nih. Atau gini deh. Kalau 2 kayaknya bisa deh. Coba deh ya. 2. Oke, 2 pangkat 2. Jangan 2 deh. 1. Gitu ya. 1 deh, 1, 1. Biar lebih sederhana ya. Coba deh, 1 ya. Oke. Jadinya ini 2 pangkat 1 sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 2. Nah, berarti ini kan 2 sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 2. Berarti ini bakal jadi 0 kan, karena pindahin ke kanan jadinya minus 2. Terus yang ini bakal jadi 0. Jadinya tinggal x kuadrat tambah 3x gitu ya. Sama dengan 0. Atau kalau kita rapin lagi, x kuadrat tambah 3x sama dengan 0. Di mana x kali x tambah 3 sama dengan 0. Nah, berarti dari sini kita dapatkan nilai x-nya sama dengan 0 dan x-nya sama dengan min 3. Nah, loh, di sini x-nya sama dengan 0 dan x-nya sama dengan min 3. Nah, di sini kita lihat 0 dan min 3. Nah, 0-nya di daerah sini kan? Oke, berarti masuk nih, x sama dengan 0. Terus x sama dengan min 3 masuk nggak di sini? Nah, masuk juga gitu loh. Ya kan? Masuk ke sini. Nah, sehingga ya dia memenuhi gitu aturan dari logaritma ini gitu. Jadi ya sebenarnya tujuan dari fx itu adalah untuk menentukan batas dari x-nya gitu berapa supaya nilainya itu dua log ini tuh sama dengan 1 loh. Dua log ini sama dengan 1 gitu. Yang artinya ya sebenarnya kan kita bingung kan. 2 pangkat berapa sih gitu kan. Biar hasilnya x kuadrat tambah 3x tambah 2. Lah, kita bingung kan. 2 pangkat berapa sih biar hasilnya x kuadrat tambah 3x tambah 2. Nah, jadinya ya kita gunakan sifat eksponen dan juga batas dari fx-nya gitu. Jadi ya teman-teman ya harus memperhatikan gitu ya syaratnya. Nah, kalau misalkan dia agak memenuhi ya berarti nggak kepake gitu di jawabannya gitu ya. Nah, itu contoh dari bentuk umum gitu ya dari logaritma. Gitu deh.